Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana saat ini bro dan sis masih dipertemukan kembali dalam acara SPMAB yang diprogramkan oleh Dewan Pelkat PKLU. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Yolanda Waluyan Rumagit, asal dari anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergambar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiklah, kita masuk dalam pembacaan Alkitab serta merenungkannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari yang indah ini Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana kami dapat melewati hari ini dari pagi hingga pada malam hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu semua oleh karena kasih kemurahan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini, Engkau beri kami kekuatan, hikmat, kesehatan dari surga, sehingga kami dapat memberitakan firman kebenaran-Mu, dan bagi yang mereka mendengarkannya, mereka pulang membawa berkat-berkat sukacita dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk membacakan dan merenungkannya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, bro dan sis, marilah kita baca Alkitab sesuai dengan SBU pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Bacaannya terdapat dalam Lukas 17 ayat 15 dan 16. Lukas 17 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Mari kita sama-sama merenungkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dengan judul Hidup yang Berterima Kasih. Ayat emas terdapat dalam ayat yang ke-16. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Terima kasih merupakan bentuk apresiasi atas apa yang telah diberikan orang lain kepada sesamanya. Sekalipun demikian, dalam kenyataannya terkadang ucapan terima kasih
terabaikan dengan berbagai alasan, di antaranya lupa atau memang tidak mau. Hal ini biasanya membuat orang yang memberi atau membantu menjadi kesal. Pengalaman ini juga yang ditunjukkan oleh 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan oleh Yesus Kristus. Tidak mudah untuk sembuh dari kusta. Bahkan sekalipun orang tersebut merasa sembuh, tidak mudah untuk kembali pada komunitasnya. Berdasarkan ketentuan dalam kitab Imamat 13 dan 14, maka orang yang merasa sembuh dari kusta harus ada pembuktian atau pengesahan dulu dari iman. Artinya, sembuh dari kusta itu sesuatu yang luar biasa dan patut disambut dengan ungkapan syukur. Namun yang terjadi hanya satu orang yang datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dalam narasinya, Lukas menyebut satu orang itu berasal dari Samaria. Kelompok yang di zaman itu dianggap asing dan tidak disukai oleh orang Yahudi. Orang Samaria itu justru memperhatikan perilaku hidup yang tahu bersyukur dengan merebahkan dirinya di depan Yesus. Sebaliknya, 9 orang lainnya tidak kembali ke Yesus untuk berterima kasih. Yesus menghendaki kita memperlihatkan perilaku hidup yang bersyukur. Kesembuhan dari sakit adalah suatu anugerah, namun hal tidak berarti apa-apa jika kita tidak menandai hidup yang disembuhkan dengan datang dan bersyukur kepada Allah. Berterima kasih atau bersyukur kepada Allah haruslah senantiasa mengisi hati kita setiap hari. Mengapa? Karena bersyukur atau berterima kasih kepada Allah menunjukkan bahwa kita telah mengalami sentuhan anugerahnya. Teruslah hidup dalam syukur, karena itulah kehendaknya. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dan mari kita satu dalam doa sebagai doa penutup. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan, dan tuntunlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu Bapa. Dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, ajarlah kami selalu mengucap syukur, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu seturut dengan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur setiap apa yang kami dapat, setiap apa yang kami rasakan, setiap apa yang kami jalani, karena kami percaya bila kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, semuanya itu akan berlalu
akan membuahkan hasil yang baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu pada malam hari ini dapat menguatkan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa hanya mengandalkan Engkau dalam setiap gerak juang kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bro dan sis se-PKLU GPIB, baik itu dalam keadaan sakit, baik itu yang ada dalam keadaan senang, baik itu ada dalam keadaan duka. Tuhan, Engkau lebih mengetahui satu persatu kami, dan kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau senantiasa pegang tangan kami dalam setiap kami menjalankan kehidupan ini. Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dalam suka duka, dalam senang, dalam kami merasakan kebahagiaan, itu semua oleh karena kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat pengurus PKLU di mana saja mereka berada, se-GPIB, juga Dewan PKLU, dalam setiap program kerja yang mereka sudah canangkan di akhir tahun periode 2024 ini. Dan mungkin ada yang sudah memulai program anggaran untuk tahun 2024-2025. Beri kami semua kekuatan Tuhan, beri mereka semua kesehatan, hikmat, terlebih khusus dalam mereka membicarakan atau memprogramkan program rencana kerja di tahun 2024-2025. Dan kalaupun masih ada program kerja di 2023-2024 yang belum terlaksana, Tuhan, Engkau tahu apa halangannya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah itu dapat terprogramkan kembali. Apa yang kami pengurus semua sudah kerjakan di 2023-2024, Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan beri mereka senantiasa sukacita, semangat melayani kami PKLU. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk negara kami Bapa, negara Indonesia. Biarlah Engkau senantiasa mau melihat, mau mendengar apa-apa saja yang ada dalam situasi saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa beracara dalam setiap kegiatan ataupun apapun yang terjadi. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami dengan pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah rencanakan, yang Engkau sudah dudukkan mereka, biarlah mereka Engkau berhikmat agar supaya mereka dalam memimpin negara ini benar-benar bijaksana, sehingga kami umat-Mu kaum minoritas dapat senantiasa bebas beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kami ingin pohonkan kepadamu Bapa, tapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui segala sesuatunya. Oleh sebab itu ya Bapa, dalam setiap apa yang Engkau ketahui, baik di hati kami, pikiran kami, jiwa kami, Tuhan ajarkan kami senantiasa melakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami hanya panjatkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bro dan sis PKLU yang dikasihi Tuhan, tibalah kami pada akhir pertemuan kita dalam SPMAD pada malam hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Apa yang kami telah baca, apa yang telah kami renungkan, biarlah itu semuanya memperkuat iman kami, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati.